Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Baiklah, sebelum kalian menonton video pembelajaran ini, saya beritahu tata caranya. Jadi kalian tonton video tentang pelajaran SKI, yang mana pada kesempatan ini sudah sampai di bab 2, yaitu tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Jadi kalian tonton sampai akhir. Nanti di akhir video akan ada soal. Tapi sebelum kalian mengerjakan soal, tonton dari awal sampai akhir. Nanti setelah selesai kalian komen di kolom komentar hadir gitu. Jadi biar saya tahu siapa yang mengerjakan dan menonton videonya. Videonya ditonton berapa menit, durasinya nanti akan keluar. Nanti yang tidak nonton biar ketahuan siapa yang mengerjakan. Nanti saya akan lihat di videonya dan durasinya nonton apa tidak dari awal sampai akhir. Karena ini hanya 5 menit, mungkin silahkan luangkan waktu untuk mempelajari, yaitu bab 2 tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Setelah selesai kerjakan, besok kita bahas bareng-bareng di sekolah. Jadi jangan lupa kalian di kolom komentar bilang hadir biar saya tahu siapa yang menonton atau mengerjakan. Assalamualaikum Sobat Digitalian. Tahukah kamu, lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika Eropa masih dalam masa kegelapan, pada masa itu Islam justru memancarkan cahaya ilmu pengetahuan yang gemilang. Inilah masa keemasan Islam. Yuk kita bahas kemajuan pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada masa keemasan Islam. Di bidang kedokteran, para ilmuwan muslim mulai menunjukkan kecemerlangannya. Ada Ali bin Robani At-Tobari yang menjadi pelopor dengan karyanya Firdaus Al-Hikmah, buku kedokteran pertama yang ditulis dalam dunia Islam. Kemudian, Ar-Razi menulis tentang cacar dan campak yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari di Eropa. Tetapi pada saat itu ada nama yang paling masyhur, yaitu Ibnu Sina. Lewat bukunya, yaitu Qanun fi al-Tibb, ia menjelaskan sistem peredaran darah dan anatomi manusia secara rinci. Buku ini bahkan menjadi rujukan utama universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Di bidang filsafat, Al-Farabi membahas filsafat kenabian dan politik negara. Ibnu Rushd, sang komentator Aristoteles, menghubungkan pemikiran Yunani kuno dengan dunia Islam dan Eropa. Sementara Ibnu Tufail dalam karyanya Hai Ibni Yaksan menggambarkan bagaimana akal sehat dapat menuntun manusia untuk menemukan Tuhan, bahkan tanpa pendidikan formal. Dalam astronomi, umat Islam tidak hanya mempelajari langit untuk ilmu, tetapi juga untuk ibadah, menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan awal Ramadan. Semuanya membutuhkan ketetapan astronomi. Kemudian ada Al-Batani yang menemukan pergeseran garis bujur matahari, serta Al-Biruni, sang ilmuwan serbabisa yang dapat memperhitungkan arah kiblat dan sangat akurat. Di dalam ilmu matematika pun tak kalah hebat pada masa itu. Ada Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, yang memperkenalkan sistem angka Hindu Arab dan konsep angka 0. Ada Umar Khayyam yang menulis buku Al-Jabar, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Sementara ada Al-Biruni yang menambahkan teori-teori seperti aritmatika, logaritma, hingga geometri dan trigonometri. Lalu, bagaimana dengan sejarah? Ibnu Ishaq adalah sejarawan muslim pertama yang menulis biografi Nabi Muhammad secara lengkap. Buku ini kemudian disunting oleh Ibnu Hisham menjadi Sirah Nabawiyah yang masih digunakan hingga kini.
Di bidang geografi, juga ada para ilmuwan muslim yang menjelajahi dunia melalui peta dan pengetahuan topografi. Ada Al-Yaqubi yang menulis buku tentang negeri-negeri, kemudian Ibnu Khaldun yang mencatat jalur perdagangan dunia, dan Khawarizmi juga menyusun kitab surah Al-Ard yang memperbaiki kesalahan peta buatan Ptolemeus. Sobat Digitalian, adanya sejarah membuktikan bahwa semangat belajar, rasa ingin tahu, dan tekad bersungguh-sungguh adalah kunci menuju peradaban yang hebat. Sekian dari kakak, tetap berikhtiar dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.